Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma pemerintahan yang beranggotakan Salman Al-Farisi S, Sania Ayu Amelia, Sari Ramayani Fitri, dan saya sendiri Sinta Naura Konita. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salman. Kepada Salman dipersilakan. Konsep paradigma governance. Governance adalah pelaksanaan perilaku perusahaan yang etis oleh direktur atau orang lain dalam proses pencipta kekayaan sebagai bagian dari bagaimana mereka memberikan pengurusan atas bisnis entitas. Dalam hukum saat ini, struktur entitas sektor swasta, Dewan Direksi biasanya memiliki tanggung jawab utama untuk tata kelola organisasi. Semula pada tahun 1970-an, Nicholas Henry menyajikan 5 paradigma administrasi publik, yakni yang pertama adalah paradigm of dikotomi politik and administration sejak tahun 900 hingga 1926. Yang kedua, paradigm of administrative principles sejak 1927 hingga 1937. Yang ketiga, paradigm of public administration as politik sejak 1950 hingga 1970. Dan yang keempat, paradigm of public administration as administration sejak 1950 hingga 1970. Serta yang kelima yaitu paradigm of public administration as public administration sejak 1970 hingga 1990. Perkembangan mutakhir dari paradigma administrasi publik disampaikan oleh Nicholas Henry dalam bukunya yang terdirevisi 13 tahun edition. Pada tahun 2018, bahwa sudah muncul paradigma baru dalam administrasi publik, yakni paradigm of public administration as governance sejak 1990. Paradigma terakhir ini menegaskan bahwa sebelum era governance, maka semua paradigma sebelumnya cenderung berorientasi pada governance. Next, pusat perhatian administrasi publik semata pada sektor pemerintah saja dan mengabaikan peran dari sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Konsekuensi dari paradigma mutakhir tersebut adalah perubahan perhatian dari semata bergantung pada governance dalam penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara menjadi keterlibatan berbagai aktor yang secara bersama-sama dengan pemerintah terlibat dalam penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara governance. Istilah from governance to governance sekarang sudah marak dan bahkan dianggap sebagai kerangka teori yang paling tepat saat ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Keyakinan yang dimiliki oleh para akademisi dan pelaku administrasi publik secara meluas di seluruh dunia membuat Henry yakin untuk menempatkan governance tidak sekedar sebagai perspektif, melainkan telah menjadi sebuah paradigma. Istilah paradigma sendiri sebenarnya bukan konsep berasal dari Nicholas Henry, namun telah dikembangkan oleh fisikawan dan filosof Amerika yang bernama Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang sangat terkenal yakni The Structure of Scientific Revolution yang terbit pada pertama kali tahun 1962. Thomas Kuhn menggunakan pendekatan historis dalam menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif historis, konsep governance bukanlah istilah baru. Istilah ini dipergunakan untuk pertama kali di Prancis pada abad semasa Raja Henry berkuasa 4 pada tahun 1399. Dalam masa ini, governance dipahami sebagai pemerintah pusat. Istilah ini governance menjadi lebih populer ketika Bank Dunia kembali memperkenalkan istilah governance dalam laporan Bank Dunia dalam tahun 1989. Penggunaan istilah governance oleh Bank Dunia mengisyaratkan pendekatan baru untuk pembangunan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa aturan hukum yang paling minimum dan demokrasi. Pada saat yang sama, penggunaan istilah governance dalam rangka mencegah kritik terhadap Bank Dunia berkaitan dengan keikutsertaan atau campur tangan Bank Dunia dalam keputusan politik yang dibuat oleh negara-negara pengutang. Sejalan dengan hal tersebut, konteks pembangunan menurut Nanda 2000 sampai atau 271, konsep good governance berkaitan dengan persyaratan yang diminta kepada negara-negara akan menerima bantuan atau aid program. Terutama beberapa negara sub-Sahara Afrika pada tahun 1980 mengalami kebangkrutan. Negara-negara tersebut memperoleh tawaran dari International Financial Institution seperti IMF dan World Bank, serta juga beberapa negara yang maju untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ray dan Stoker melihat bahwa selama 3 dekade terakhir, terdapat 2 perkembangan yang telah memicu gelombang terhadap minat kepada kajian mengenal governance. Yang pertama adalah perkembangan dan derajat globalisasi. Yang kedua adalah penyebar institusi dari demokrasi dan apa saja yang disebut dengan kemenangan demokratis yang ideal.
Perubahan ini secara signifikan dan menyebabkan pendefinisian ulang dari sejarah manusia. Governance, walaupun merupakan tema yang ditemui oleh cendekiawan sebelumnya. Namun dalam konteks kekinian, arus baru governance didefinisikan oleh perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Konsep governance menurut Chotre dan Stoker dibangun oleh 4 elemen, yaitu elemen aturan. Aturan tertanam dalam sistem pemerintahan dapat meregang dari formal untuk informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam suatu bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak seluruh berubah. Memang salah satu alasan untuk kepentingan yang tumbuh di pemerintahan adalah justru karena didirikan bentuk kelembagaan governance muncul di bawah tantangan dan bentuk-bentuk baru governance muncul. Elemen kolektif. Elemen kolektif adalah keputusan kolektif, keputusan diambil oleh kumpulan individu. Dalam hal ini yang terpenting walaupun adalah bahwa kita dapat mengekspresikan preferensi kita melalui berbagai mekanisme dengan cara proses pengambilan keputusan yang disepakati atas hasil dari proses tersebut yang kemudian akan diberlakukan. Yang ketiga, elemen pengambilan keputusan, yaitu dapat mengandung makna yang strategis, tapi prakteknya juga dapat ditemui sistem implementasi setiap hari atau dalam organisasi. Memutuskan sesuatu secara kolektif memerlukan aturan tentang siapa yang dapat memutus apa dan bagaimana pembuat keputusan harus dibuat akuntabel. Kerangka kerja governance bisa berfokus pada sistem pengambilan keputusan kolektif dalam masyarakat atau proses internal dalam organisasi. Governance dapat menaruh perhatian tentang pengambilan keputusan kolektif pada isu-isu global dan menaruh perhatian tentang aturan yang mengatur seseorang eksekutif lokal atau badan administratif. Konsep paradigma dinamik governance merupakan sistem tata kelola pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah negara Singapura yang mampu membawa mereka maju pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tujuan pelayanan publik yang ingin dicapai oleh reformasi birokrasi Indonesia, maka konsep dinamik governance ini telah menjadi sangat populer di area milenial yang sangat cepat mengalami perubahan di berbagai bidang kehidupan. Tidak kecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi. Namun hal ini mendasarkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah beranjak dari tuntunan prosesnya yang harus efektif dan efisien. Era milenial ditandai dengan perubahan yang begitu cepat pada akhirnya mengubah fokus mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintahan untuk memuaskan, melaksanakan dan mengontrol berbagai kebijakannya semata. Next, dynamic governance sebagai output dari sinergi yang perwujudan sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat Neo dan Chen 2007 P.12 mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat leadership, intention, Joktion and learning with involve conditional of and mental model global and oleh karenanya dua hambatan utama untuk perwujudan dinamik governance oleh ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembangan yang dibutuhkan agar tetap efektif. Dalam melihat kapabilitas dinamis sebuah institusi dapat dilihat dari pola pikir kapabilitas dinamis yang diterapkan institusi tersebut. Dalam hal ini, Neo Chen mengatakan bahwa kapabilitas dinamis terdiri atas 3 pola pikir, yaitu think ahead, merupakan kemampuan institusi pemerintahan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di masa depan, memahami
aplikasinya terhadap aktivitas dan dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengidentifikasikan berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi. Proses melakukan thinking ahead melibatkan pertama, mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan. Kedua, memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini dan menguji keefektifan strategi, kebijakan, dan program yang ada. Ketiga, menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru. Yang keempat, mempengaruhi pengambilan keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan. Neocen 2007-32-33. Thinking again, yaitu kemampuan institusi untuk memanfaatkan data aktual, informasi, pengukuran, dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja, meninjau berbagai keturunan kebijakan dan program dari masa lalu untuk dicari jalan perbaikan kinerjanya. Proses melakukan thinking again melibatkan yang pertama, meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik. Yang kedua, menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang. Yang ketiga, meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak. Keempat, mendesain ulang kebijakan dan program sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai. Yang kelima, menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti. Think across, yaitu kemampuan organisasi melintas batas-batas tradisional untuk belajar dari pengalaman orang lain sehingga gagasan baru dapat diadopsi dan memungkinkan kebijakan program baru dapat inovatif dicoba dan dilembagakan. Kapabilitas think across melibatkan proses yang pertama, mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa. Yang kedua, merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dan pengalamannya. Yang ketiga, mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik dan apa akan diterima oleh penduduk setempat. Yang keempat, menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul. Yang kelima, menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan pernyataan kebijakan lokal dan kebutuhan warga negara. Sound governance berarti pemerintahan berpartisipatif dalam proses mengatur urusan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Negara bagian atau komunitas lokal melalui struktur dan nilai yang mencerminkan masyarakat. Ini termasuk negara sebagai institusi yang memungkinkan kerangka konstitusional masyarakat sipil, masyarakat sektor swasta, dan struktur kelembagaan internasional atau global dalam batasan. Di sini, pemerintahan digunakan sebagai konsep yang lebih luas daripada tradisional, bentuk pemerintahan sepihak dan otoritatif yang elit pemerintahannya duduk di dalam posisi komando sepihak. Konsep sound governance muncul karena ketidakkesempurnaan dari konsep good governance, sehingga digunakan suatu pandangan yang jauh lebih komprehensif. Studi mengenai sound governance sebenarnya untuk menunjukkan ada pendekatan baru dalam menjalankan program inovatif tradisional revitalisasi pasar
dan pengelolaan pedagang kaki lima atau PKL melalui pengembangan lingkungan yang adaptif tanpa membuang orientasi menuju pemberdayaan untuk masyarakat. Sound governance fokusnya pada global collaboration, network, and innovation. Kekuatan dari konsep sound governance adalah kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintah dan organisasi. Selanjutnya, selain dianggap sebagai konsep yang lebih komprehensif daripada konsep lain yang diulas sebelumnya, sound governance juga mencakup elemen tata kelola global atau internasional yang penting. Sound governance juga termasuk ke dalam normatif karena sebagai feature teknis dan rasional dari pemerintahan yang baik. Namun, ini menyajikan pandangan yang seimbang tentang pemerintahan yang kurang bisa dan mempertimbangkan fitur asli dari sistem pemerintahan adat yang mungkin bertentangan atau bertentangan dengan struktur kekuasaan non-kolonial yang dominan secara global. Dengan kata lain, pemerintah atau pemerintahan mungkin sehat, namun sistem nilainya bertentangan atau bertentangan dengan asing, kepentingan imperialis, dan kebijakan intervensionis mereka. Lalu konsep pemerintahan yang sehat memiliki semua karakteristik kualitas pemerintahan yang lebih unggul dari tata pemerintahan yang baik dan sehat secara teknis, profesional, organisasi, manajerial, politik, demokrasi, dan ekonomi. Meskipun konsep kuno sound governance tidak secara demokratis dibandingkan dengan standar kontemporer, adopsi melalui reformasi struktural asli dan mendalam di bidang keuangan, manajemen, komunikasi, hukum, dan lokal pemerintah berdasarkan prinsip mulia toleransi adalah ide baru. Konsep sound governance melampaui semua konsep pemerintahan lainnya dengan termasuk 5 dimensi utama dan 4 elemen interaktif sebagai berikut. Pertama, proses. Tata kelola yang baik melibatkan proses pemerintahan dengan interaksi semua elemen yang pemangku kepentingan yang terlibat. Ini adalah makna bahwa tata pemerintahan yang baik juga telah disediakan. Namun tata kelola yang baik bukan hanya tentang internal dan proses eksternal, juga memiliki struktur. Selanjutnya, struktur. Struktur adalah kumpulan elemen konstitutif aktor, aturan, peraturan, dan prosedur kerangka pengambilan keputusan, dan sumber otoritatif yang sanksi atau melegitimasi proses pemerintahan. Perwujudan struktural ini adalah bentuk dan beroperasi baik secara vertikal maupun horizontal, dan dipengaruhi oleh banyak faktor dan kekuatan internal dan eksternal, lokal, dan internasional. Proses menjelaskan bagaimana tata kelola bekerja, sedangkan struktur mendefinisikan dan memberi arah ke proses. Tata pemerintahan yang sehat memiliki struktur yang kokoh, terinformasi, sah, kompeten, dan dinamis dalam bentuk dan substansi. Selanjutnya, kognisi dari nilai-nilai. Kognisi dari nilai, dimensi kognitif atau nilai mewakili sistem nilai yang unik atau menyimpang dari struktur atau proses pemerintahan. Misalnya, sistem pemerintahan yang tidak sehat, korup, dan buruk diatur secara longgar, tidak memiliki pelembagaan dan legitimasi, dan sangat bergantung pada eksternal kekuatan untuk legitimasi untuk tetap berkuasa. Selanjutnya, konstitusi. Dimensi tata kelola yang paling penting dan tata pemerintahan yang sehat adalah konstitusi pemerintahan dan sistem pemerintahan. Konstitusi adalah dokumen panduan mendasar yang berfungsi sebagai cetak biru pemerintahan. Selanjutnya, organisasi dan kelembagaan. Jika dilihat dari organisasi dan kelembagaan, sound governance dinilai seberapa baik lembaga-lembaga ini beroperasi dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Struktur dan proses tata kelola serta kebijakan tergantung pada lembaga pemerintahan, dan tanpa lembaga tidak ada pemerintahan yang sehat. Selanjutnya,
manajemen dan kinerja. Dimensi manajemen dan kinerja tata kelola yang baik berhubungan langsung, mereka adalah bagian integral dari sistem keseluruhan. Tetapi kinerja saja tidak cukup karena harus menghasilkan yang diinginkan dan hasil yang diharapkan, hasil yang diterjemahkan ke dalam legitimasi kelembagaan dan sistem. Selanjutnya sektor. Dimensi lain dari tata kelola yang baik adalah feature sektoralnya yang juga mewujudkan semua dimensi lain yang diuraikan di atas. Dimensi sektoral pemerintahan penting karena berfokus pada sektor-sektor tertentu seperti industri, pertanian, perdesaan, perkotaan, ilmiah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan daerah lainnya. Materi selanjutnya. Berikutnya aturan. Berikutnya adalah dimensi kebijakan tata kelola yang sehat yang memberikan elemen atau dimensi proses, struktur, dan panduan suara manajemen, arah, dan kemudi. Ada dua jenis kebijakan yang diatur dalam tata pemerintahan yang sehat, yaitu salah satunya adalah di luar organisasi pemerintahan individu dan berasal dari otoritas legislatif dan politik atau yudisial yang mewakili kehendak rakyat. Selanjutnya, kekuatan internasional atau globalisasi. Di era globalisasi yang dipercepat dan saling ketergantungan global, negara, bangsa, pemerintahan, dan warga negara semakin ditarik ke dalam secara sukarela atau tidak seperangkat rezim yang berkembang yang menunjukkan intoleransi terhadap perilaku tata kelola yang sebelumnya dan secara tradisional dianggap normal dan internal pemerintah berdaulat. Misalnya, rezim apartheid di Afrika Selatan atau genosida di Afrika, atau menuntut penerapan berbagai aturan, regulasi, dan protokol yang disepakati bersama di tingkat regional atau global. Dari materi yang dibacakan kelompok kami tadi, maka dapat disimpulkan konsep tata kelola pemerintahan dari government ke governance, sound governance, dan dynamic governance merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintahan, apapun yang diadopsi, menyeratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan buka peluang tindakan kejahatan lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Paradigma governance adalah pelaksanaan perilaku perusahaan yang etis oleh direktur atau orang lain dalam proses penciptaan kekayaan sebagai bagian dari bagaimana mereka memberikan kepengurusan atau bisnis entitas. Dalam hukum saat ini, struktur entitas sektor swasta, dewan direksi biasanya memiliki tanggung jawab utama untuk tata kelola organisasi yang kritis untuk papan penentuan dalam kondisi apapun seharusnya terlibat dengan keputusan besar yang biasanya dibuat oleh manajemen entitas. Konsep governance dibangun oleh 4 elemen, yaitu elemen aturan, elemen kolektif, dan elemen pengambilan keputusan. Dynamic governance merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah negara Singapura yang mampu membawa mereka menuju pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tujuan pelayanan publik yang ingin dicapai oleh reformasi birokrasi Indonesia, maka konsep dynamic governance menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam melihat kapabilitas dinamis sebuah institusi dapat dilihat dari pola pikir kapabilitas dinamis yang diterapkan institusi tersebut. Dalam hal ini, Neo dan Chen mengatakan bahwa kapabilitas dinamis terdiri atas 3 pola pikir, yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Sound governance berarti pemerintah berpartisipasi dalam proses mengatur urusan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Negara bagian atau komunitas lokal melalui struktur nilai yang mencerminkan masyarakat. Ini termasuk negara sebagai institusi yang memungkinkan. Kerangka konstitusional, masyarakat sipil, masyarakat sektor swasta, dan struktur kelembagaan internasional global dalam batasan. Konsep sound governance melampaui semua konsep pemerintahan lainnya dengan termasuk 5 dimensi utama dan 4 elemen interaktif, yaitu proses, struktur, kognitif dan nilai-nilai, konstitusi, organisasi dan kelembagaan, manajemen, dan kinerja,
aturan, sektor, dan kekuatan internasional atau globalisasi. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami anggota kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.